Nah, ini kita sekarang akan melihat tadi ya, setelah kita melihat bagaimana pengaruh cahaya terhadap fotosintesis, sekarang kita akan meninjau bagaimana pengaruh temperatur terhadap proses fotosintesis dan respirasi. Ya, ternyata dua proses ini semuanya lajunya itu dipengaruhi oleh temperatur ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini ya. Ini grafik adalah variasi temperatur. Ini respons ya. Respon proses, apakah itu fotosintesis yang hijau ini dan apakah itu respirasi. Coba kita lihat. Ini angkanya dari -10 ke 60 ya derajat Celcius. Bagaimana pola untuk gross fotosintesis ini? Gross itu artinya ini bicara CO2 uptake aja ya. Nah, jadi rupanya gross fotosintesis itu CO2 uptake-nya itu naik sejalan dengan naiknya temperatur ya. Tapi semakin panas itu sama, ada sebuah titik di mana kalau suhu semakin panas, bukannya konstan ya seperti yang terjadi di PAR ya, di grafik PAR tadi, tapi dia akan decline gross fotosintesisnya sampai suatu suhu di mana tidak terjadi, suhu yang sangat panas fotosintesis tidak terjadi. Pola respirasi bagaimana? Prinsipnya sama tapi magnitude yang berbeda ya. Jadi pada saat suhu udara itu semakin hangat ya, cellular respiration itu naik ya. Naik sampai titik puncaknya itu terjadi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan gross fotosintesis tadi ya. Tapi sama, ada suatu suhu di mana pada saat itu terlalu panas, dia sudah respirasinya akan nol begitu. Nah, kalau netnya dari gross dan respirasi itu ada di grafik ini. Ini adalah net fotosintesis, net carbon uptake ya. Responnya seperti ini ya. Pada saat temperatur itu naik, memang kemudian diikuti dengan naiknya net fotosintesis, kemudian turun ya, ada nilai optimumnya di sekitar 25 derajat Celcius. Jadi intinya semakin terkait dengan kuliah minggu lalu, ya itu kan juga menunjukkan ya bahwa semakin hangat suhu suatu wilayah itu peluang dia untuk terjadinya laju fotosintesis yang tinggi itu juga tinggi ya. Meskipun kalau daerah itu kemudian menjadi sangat panas, itu net fotosintesisnya akan turun. Ya, jadi ini informasi yang penting banget ini. Nah, pada bagian sebelumnya sudah disampaikan bahwa laju fotosintesis atau respirasi di tumbuhan itu dipengaruhi oleh temperatur. Nah, sebetulnya yang berpengaruh terhadap proses itu secara spesifik bukan temperatur udara tapi lebih ke temperatur temperatur dari daun ya. Nah, namun demikian tentu saja temperatur dari daun itu juga dipengaruhi oleh temperatur lingkungan yang pasti begini tumbuhan itu harus mempunyai mekanisme untuk mempertahankan kesetimbangan energi ya di dalam badan dia dengan di lingkungannya begitu. Jadi kan begini, setiap siang hari itu semua objek itu menerima net radiasi ya, menerima radiasi ya. Nah, radiasi yang diterima oleh daun ini kan bisa saja menaikkan temperatur. Kalau tidak ada mekanisme, daun makin lama semakin panas kan? Padahal kita tahu kan ada batas tertentu tadi di grafik sebelumnya. Kalau terlalu panas, baik fotosintesis maupun respirasinya prosesnya akan berhenti lah. Sehingga dikatakan daun itu harus punya mekanisme untuk mengatur kesetimbangan temperatur di dalam tubuhnya, ya, maintain internal temperature, sehingga keadaan suhu dari daun itu
berada di dalam kisaran toleransi. Bagaimana cara kemudian mekanisme untuk mempertahankan internal temperatur itu dengan pertukaran heat ya, pertukaran panas dengan lingkungan sekitarnya. Itu terjadi ada dua proses utama, yaitu terjadi pertukaran panas, pertukaran heat dengan lingkungan itu melalui proses konveksi dan evaporasi. Nah, rupanya proses pertukaran panas dengan lingkungan itu dipengaruhi juga oleh karakter daun ya, dipengaruhi oleh karakter daun. Deeply lobed leaves, deeply lobed itu yang berlekuk-lekuk ya, berlekuk-lekuk atau ini seperti pohon oak gitu, banyak juga pohon yang daunnya kayak gini di kita ya, atau daun yang ukurannya kecil-kecil ya, ini secara aerodinamis ya, seperti ini nih mengganggu disrupt, ini istilahnya disrupt flow of the air. Jadi aliran udara itu tidak terjadi secara laminar, tapi kemudian menyebabkan turbulence ya, turbulence di sini. Nah, peristiwa turbulence itu nanti ini nggak akan saya terangkan secara detail di sini, tapi intinya adanya angin dan yang menimpa daun yang bentuknya seperti ini ya, bila dibandingkan dengan daun yang bentuknya seperti ini menyebabkan terjadinya meningkatkan pertukaran panas dan air ya, dari daun itu ke lingkungan. Nah, jadi itu jadi sekarang Anda paham kalau tumbuhan itu penting sekali mempertahankan kondisi suhunya ya. Nah, salah satu proses yang memungkinkan exchange itu adalah evaporasi ya, karena evaporasi itu melibatkan pelepasan energi begitu ya ke lingkungan ya. Nah, evaporasi yang terjadi melalui daun itu ya transpirasi itu kan. Nah, artinya pada akhirnya itu tadi angin-angin ini tadi akan mempengaruhi sebetulnya laju transpirasi dan laju kemudahan si tumbuhan itu mengatur internal temperatur di daun. Pada akhirnya laju transpirasi itu dipengaruhi oleh kelembapan udara di luar dan juga ketersediaan air di tanah. Pada bagian ini kita akan membahas tentang konsep alokasi ya. Konsep alokasi pada dasarnya membahas tentang bagaimana karbon yang didapatkan melalui proses fotosintesis itu dibagi ya ke berbagai organ tumbuhan. Jadi ini ilustrasinya. Jadi misalnya ini kan secara umum organ tumbuhan itu bisa dibagi atas daun, batang, dan akar. Ya, daun ini menjadi penting karena proses capture energi yang pertama dari matahari itu terjadi di daun ya. Akar penting karena apa? Untuk fotosintesis dan tumbuh itu diperlukan nutrisi ya, dan nutrisi dan air itu diambil dari akar. Batang adalah sebuah organ yang membuat tumbuhan itu tegak gitu. Nah, kita secara sederhana membagi organ tumbuhan itu atas 3 bagian. Nah, masing-masing organ itu ada proses utama yang terjadi. Daun proses utamanya itu fotosintesis dan juga respirasi. Fotosintesis uptake karbon, ya, respirasi rilis karbon. Di batang nggak ada fotosintesis ya, yang utamanya adalah respirasi, jadi dia rilis karbon. Di akar nggak ada fotosintesis, yang terjadi ada respirasi, dia rilis karbon. Jadi pada saat bersamaan itu selalu ada proses-proses yang menguptake karbon dan proses-proses yang melepaskan karbon. Nah, tergantung mana yang lajunya lebih tinggi ya. Kalau fotosintesis itu karbon gain-nya lebih tinggi dibandingkan karbon loss melalui respirasi, maka proses yang ada itu menghasilkan net carbon gain ya, menghasilkan pertambahan karbon yang akan digunakan untuk membuat organ. Nah, jadi kan proses fotosintesis itu pada akhirnya diikuti, kalau dia net gain itu
semakin lama selalu terjadi, akhirnya biomasa itu bertambah besar. Nah, tinggal yang terkait dengan konsep alokasi, pertambahan hasil fotosintesis itu akan digunakan untuk membuat biomasa yang mana gitu. Apakah daun, apakah batang, apakah akar. Nah, itu adalah konsep carbon allocation, ya. Nah, secara umum ya, kalau jadi kan tumbuhan itu harus mikirin ya strategi ya. Kalau dia alokasikan, dia kan butuh tumbuh. Modal tumbuhnya itu adalah fotosintesis. Jadi kalau dia mau tumbuh harus ada daunnya kan. Nah, jadi kan daun itu adalah organ untuk akumulate karbon. Ya, untuk akumulate karbon. Jadi biasanya under ideal condition tidak ada resource limitation, resource yang diambil dari sini maksudnya biasanya alokasi karbon itu cukup besar untuk memproduksi daun itu adalah hal yang positif. Karena apa? Dengan banyaknya daun itu dia fotosintesisnya bisa semakin cepat, karbon gain-nya juga semakin cepat, biomasanya akan semakin besar, tumbuhannya akan cepat menjadi besar. Prinsipnya kan itu. Ya. Nah, pada saat resources itu terbatas ya, ini biasanya kalau resources terbatas itu artinya air dan nutrien. Kalau karbon itu walaupun itu dibutuhkan untuk proses biasanya nggak terbatas. Karbon di atmosfer kan nggak pernah terbatas, malah kebanyakan begitu ya. Pada kondisi lingkungan di mana resources terbatas, strategi tanaman itu kan lebih baik dia secure resources. Nah, biasanya pada keadaan demikian ya, yang terjadi adalah net carbon gain-nya itu sebagian besar dialokasikan untuk menambah biomasa bagian akar. Tujuannya biar akarnya lebih ekstensif, dia lebih punya kesempatan untuk menyerap air atau nutrien. Karena apa? Di setiap konsentrasi, di setiap jengkal tanah itu kan sedikit resourcesnya pada kondisi tanah tidak subur misalnya. Ya, jadi biar dia mendapatkan cukup nutrien dan air ya strateginya ya akarnya dibanyakin gitu ya. Nah, tapi strategi ini ada cost-nya karena itu tadi akar itu tidak melakukan fotosintesis. Yang melakukan fotosintesis daun, tapi akar melakukan respirasi. Jadi banyaknya organ akar itu membuat respirasinya ini panasnya kan gede. Selosnya itu juga lebih besar. Ya, artinya apa? Net gain-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan keadaan yang di atasnya pada kondisi unlimited resources. Ya, jadi itu apa? Ini dilakukan pada saat kondisi resources terbatas ya. Jadi pada kondisi resources terbatas di tanah yang kurang air, di tanah yang kurang nutrien itu proporsi akar itu jauh lebih tinggi terhadap daun dibandingkan dengan kondisi lingkungan yang normal. Ya, jadi Anda ini gampang, Anda mungkin punya pengalaman ini daerah-daerah yang kering gitu ya, atau daerah yang nggak subur, coba deh periksa tanaman-tanaman yang gampang, tanaman tingkat rendah. Akarnya pasti lebih ekstensif. Ya, karena dia secure resources, tapi memang ada cost-nya ya. Ada cost-nya biasanya pertumbuhannya juga nggak tinggi gitu ya. Slide tentang carbon allocation sebelumnya sebetulnya menggambarkan bagaimana salah satu cara tumbuhan itu beradaptasi terhadap ya, constraint itu hambatan ya, hambatan-hambatan dalam tumbuh yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya ya, karena agar tumbuhan itu bisa survive, bisa tumbuh, bereproduksi, dia harus maintain positif carbon gain ya. Nah, untuk maintain positif carbon gain itu proses fotosintesis harus berlangsung. Artinya apa? Tumbuhan harus mampu memperoleh cahaya, karbon, air, mineral, dan dia bisa tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan, kira-kira begitu. Nah,
upaya itu kadang-kadang menimbulkan suatu trade off ya. Trade off itu apa ya? Trade off itu kondisi yang gambarannya begini. Ini yang paling paling bagus menggambarkan trade off itu apa yang terjadi strategi dia untuk acquisition above and below ground resources. Bagaimana dia strategi dia memperoleh sumber daya. Jadi di grafik alokasi kemarin itu sebelumnya itu menunjukkan konsep trade off. Kalau dia mau hidup di daerah yang resourcesnya rendah, ya, dia harus melakukan trade off antara memproduksi organ-organ yang di atas permukaan tanah atau memproduksi organ-organ di bawah permukaan tanah akar yang yang berfungsi untuk mencari resources yang lebih banyak. Ya, kalau ternyata kondisi lingkungannya jelek, strategi yang lebih tepat bagi dia adalah memproduksi akar yang banyak sehingga luas permukaan yang menyerap air dan nutrien lebih banyak. Ya, tapi strategi itu dikatakan sebagai trade off terhadap apa? Terhadap banyaknya biomasa di atas permukaan tanah, gitu kan? Karena pasti alokasinya bawa banyak ke below ground, tapi yang di atas permukaan tanah jadi sedikit, karena itu yang menggambarkan trade off. Nah, trade off ini terjadi sebagai bagian dari adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang spesifik, begitu.